Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Kembali menyapa saudara-saudara yang bergabung di dalam pelayanan Hispat Ministry, satu renungan-renungan online yang saya sampaikan melalui YouTube channel. Bersyukur kepada Tuhan yang terus memimpin hidup kita satu hari demi satu hari, dan hari ini kita sudah memasuki minggu-minggu setelah Paskah. Dan menarik sekali di dalam rangkaian renungan-renungan yang saya sampaikan, kita sedang membahas 7 perkataan salib, dan hari ini kita akan membahas perkataan salib yang ketujuh. Sudah ada 6 pembahasan sebelumnya, bisa dilihat lagi di channel YouTube saya. Kita sudah membahas tentang kalimat, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kemudian yang kedua, kalimat, "Sesungguhnya hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus." Kalimat yang ketiga, "Ibu inilah anakmu." Keempat, "Eli Eli lama sabachthani." Kelima, "Aku haus." Dan keenam, "Sudah selesai." Apakah kita makin memahami isi firman Tuhan? Apakah kita bukan hanya memahami secara kognitif saja, tetapi makin beriman dan kita makin mengasihi Tuhan? Hari ini kita akan masuk ke dalam perkataan yang terakhir, perkataan yang ketujuh dari 7 perkataan salib. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk seluruh berkat penyertaan-Mu kepada kami sampai pada hari ini. Berkatilah, sebentar kami akan memakai waktu di awal minggu ini untuk merenungkan firman Tuhan, agar firman ini boleh menjadi kekuatan buat kami, khususnya dalam menjalani hidup sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari kita lihat dari Injil Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-44 dan seterusnya. Saya bacakan, judulnya adalah Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Sampai ayat 46 saja. Saudara, kalimat yang ketujuh adalah seruan Yesus yang berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Saya merenungkan bagian ini, saya sangat kagum dengan firman Tuhan. Sungguh limpah dan banyak memberikan pengajaran serta kekuatan untuk hidup kita saat ini. Meskipun peristiwa salib dan 7 perkataan salib itu sudah berlalu 2000 tahun lebih sebelumnya. Tetapi kuasa berita Injil, kuasa perkataan itu masih relevan sampai hari ini dan selama-lamanya. Saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Di Bukit Golgota, di kayu salib itu, momen-momen terakhir Yesus akan meninggalkan dunia ini. Apa yang terjadi? Tirai bait suci terbelah dua. Saudara, tirai bait suci itu memisahkan antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus dan pelataran. Tingginya tirai itu adalah 18 meter dengan tebalnya 10 cm. Sehingga jikalau dibentangkan, kemudian di tiap sisi itu ada 4 ekor kuda yang menarik bersamaan pun, tidak akan bisa merobeknya. Tetapi pada waktu itu, tiba-tiba tirai itu terbelah dua. Dan satu hal yang sangat luar biasa adalah maknanya pada waktu itu adalah Yesus Kristus melalui kematiannya telah menghilangkan penghalang antara Allah dengan manusia. Dan pada waktu itu yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus hanya imam besar yang hanya 1 tahun 1 kali saja. Dan dengan Yesus mati, sudah tidak ada lagi perantara seperti itu. Saudara, Yesus sebagai imam besar yang menjadi perantara yang menyelesaikan semua urusan manusia dengan Allah. Puji Tuhan. Nah, waktu Yesus berkata, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," saudara, ucapan yang ketujuh, the final word, saudara. Saya menemukan hal yang sangat menarik sekali. Nanti di dalam momen kenaikan Tuhan Yesus, kita juga akan membahas final word Tuhan Yesus di situ sebelum dia meninggalkan dunia, naik ke surga kembali. Di sini, waktu dia akan mati, dia mengucapkan final word juga yang memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Pemahaman pertama bagi saya adalah begini. Yesus mengatakan final word itu adalah sebuah word of intimacy. Satu perkataan yang memiliki hubungan relasi yang intim dan dekat. Dengan siapa? Dengan Bapa di surga pastinya. Dia sadar betul bahwa Allah Bapa di surga itu bersama dengan dia. Ada. Kemudian maut tidak berdaya. Nah, maut bukan satu musuh yang tidak bisa dikontrol. Dia berbicara kepada Allah itu dengan keintiman yang luar biasa. Seorang penulis, William Barclay, berkata begini, "Even on a cross, Jesus died like a child falling asleep in his father's arm." Bahkan di salib pun Yesus mati itu seperti seorang anak yang tidur, yang nyenyak tertidur di bahu, di lengan ayahnya. Ada satu keintiman yang dekat sekali. Itu seruan keintiman. Yang kedua adalah, final word itu adalah satu seruan penyerahan, a word of surrender, penyerahan. Yesus berkata begini, Allah atau Yesus Kristus menyerahkan hidupnya
karena ia menginginkannya, dan pada waktu kapan dia ingin melakukannya, dan sebagaimana hati dia secara tulus dan ingin melakukannya. Artinya bukan tergantung dari pihak luar. Tidak ada orang yang pernah bisa lakukan itu pada saat dia ingin mengontrol kematiannya sendiri, bukan? Saudara, kita sering bilang begini pada saat kita menemukan ada fakta, ada orang yang meninggal. Kita bilang begini, kemarin masih sama dia makan sama-sama, minum kopi sama-sama. Tahu-taunya pagi ini dapat kabar sudah nggak ada. Kita langsung bilang begini biasanya, oh mendadak sekali ya. Saudara sering kali bukan? Waktu dengar berita duka cita, mendadak banget nih. Saudara, masalahnya begini, memangnya ada satu kematian yang sudah direncanakan? Memangnya ada kematian yang sudah kita planning kita mau mati kapan? Kan enggak begitu, bukan? Bahkan orang-orang yang dihukum mati pun bisa ada faktor-faktor X yang membuat dia mungkin tertunda atau whatever. Atau sudah lebih dulu mati sebelum harinya dia dihukum mati. Artinya, manusia tidak bisa mengontrol kapan dia akan mati. Kalau sudah sakit parah pun tidak bisa mengontrol kapan akan dia mati. Yang lagi sehat-sehat pun tidak bisa mengontrol kapan dia akan mati. Dan orang yang disalib itu akan mati secara perlahan. Bisa beberapa hari, bisa mingguan. Tapi Yesus itu memegang kendali, saudara. Dia menyerahkan nyawanya. Dia selesaikan semua misinya dan dia mati untukmu dan untukku. Dia menyerahkan hidupnya, nyawanya secara fisik itu, yang mana Allah Bapa memberikannya 33 tahun yang lalu, dengan tenang dan damai, karena dia tahu bahwa Bapa di surga itu memiliki dia dan ada life after death di atas itu. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu perkataan yang penuh dengan penyerahan diri, word of surrender. Yang ketiga, yang terakhir, his final word itu adalah a word of trust. Saudara lihat ya, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Dari Mazmur 31 ayat yang ke-5. Ya. Kata komit, kata menyerahkan, seperti di dalam Injil yang sudah kita baca, adalah pakat dalam Hebrew, bahasa Ibrani, dan paratitemi dalam bahasa Yunani, yang artinya begini, to entrust, mempercayakan kepada orang lain untuk dijaga, untuk dirawat, ya, untuk dilindungi. Itu kata komitnya. Berarti kita mengatakan begini, Yesus tahu kepada siapa ia menyerahkan nyawanya. Dia percaya itu. Saudara, hari ini kita bisa hidup dengan satu kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dalam situasi-situasi yang kita sudah maksimal bekerja. Kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi jalan di depan masih gelap, saudara. Masih gelap. Saya yakin kau pun mengalami hal itu, saudara ya. Saya baru-baru ini berbicara dengan seorang rekan. Kita sama-sama bergumul dan berkata, ya betul. Kita sudah lakukan maksimal yang kita bisa. Kita sudah berdoa sungguh-sungguh dan seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Dan jalan di depan masih gelap, saudara. Kita sampai pada satu kesimpulan yang juga dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Kita harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus mengetahui bahwa Allah mengasihinya. Allah mengasihi kita. Allah akan menolong kita pada waktunya. Allah akan menuntun hidup kita. Kita hanya perlu entrust ourselves to His hand. Puji Tuhan. Kita hanya perlu mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saudara, trusting in God. Waktu kita percayakan hidup kepada Tuhan, apa sih artinya? Kita tahu bahwa Allah sebagai Bapa kita, bahkan dalam segala pencobaan, ujian yang berat yang kita alami, kita tahu bahwa Dia adalah Bapa kita yang di surga. 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita tahu bahwa Allah adalah Bapa yang sangat baik meskipun dalam situasi yang sangat sulit yang kita alami. Trusting in God itu juga berarti apa? Bawa semua kesulitan pergumulan kita kepada Tuhan, kepada Bapa di surga di dalam doa. Saudara, Dia hanya sejauh doa. Mazmur 91 ayat 15 dan 16. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, saudara. Dia hanya sejauh doa. Trusting in God juga berarti apa? Kita menyandarkan diri. Kita berpegang kepada janji firman-Nya. Janji firman-Nya. Janji firman yang mana? Semua yang sudah Allah firmankan dalam firman Tuhan. Dengan 23:19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara, ini satu hal yang menjadi kekuatan buat kita. Kita bisa bersandar kepada janji Allah yang ditulis lewat firman Tuhan. Saudara, sebagai penutup, mari kita sama-sama akhiri renungan ini serial ini dengan satu
hati yang sama-sama seperti hati Tuhan Yesus yang waktu dia berkata, "Ya Bapa, dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Mungkin itu bukan seruan kematian bagi kita secara fisik, tapi di dalam titik kayu salib, di titik puncak penderitaannya, apapun yang waktu itu saya sedang gumulkan, dan yang saat ini engkau dan saya gumulkan, maka berserulah kepada Tuhan, "Ya Bapa, dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan pergumulan-pergumulanku." Ada satu spirit intimacy relasi kita dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Ada satu sikap penyerahan, surrender kepada Tuhan di surga. Ada satu sikap hidup yang mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia Allah yang baik bagi kita. Saudara-saudara, saya sampaikan di awal bahwa sangat luar biasa firman Tuhan. Berita itu sudah berlalu 2000 tahun yang lalu. Firman Tuhan yang diucapkan sudah berlalu 2000 tahun yang lalu. Perkataan Yesus sudah berlalu 2000 tahun yang lalu. Tetapi kuasanya masih ada sampai sekarang. Semoga engkau menikmati kuasanya. Semoga engkau merasakan kuasa dari Tuhan dan menikmati relasi dengan Tuhan. Apapun yang sedang kau gumulkan, mari bersama-sama berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, nyawaku, pergumulan-pergumulanku. Kehendak Tuhan terjadi dalam hidupku." Amin. Tuhan memberkati.